efeknya cukup terasa dan sampai saat ini kita juga masih bleeding untuk capai target yang ada. Kita masih terus berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak nyerah di pandemi ini. Kita tetap optimis dan beberapa kegiatan kita tetap lakukan. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Viewers PDD di rumah pasti pada penasaran nih. Cowok ganteng ini siapa? Saya tersaingi sekarang ini. Oh, ya? begitu. Yes, saya merasa tersaingi. Edi Junaidi. Saya panggilnya apa nih? Edi. Mas Edi. Ya, marketing Departemen Head Bosowa Berlian Motor. Betul. Penjualan bagaimana? Meningkat drastis atau justru menurun di tengah pandemi? Alhamdulillah kita sama-sama yang lain. Itu setara ya. Efeknya cukup terasa dan sampai saat ini kita juga masih bleeding untuk capai target yang ada. Tapi ya kita masih tetap optimis. Namanya juga kita di industri atau bidang usahanya di trading. Jadi mau tidak mau kita memang tetap punya target dan ya kita harus berusaha untuk sampai mencapai bahkan kalau bisa melampaui target itu. Tapi quote unquote kondisinya saat ini memang masih bleeding, masih struggling untuk capai target normal dan kita masih terus berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak nyerah di pandemi ini. Kita tetap optimis dan beberapa kegiatan kita tetap lakukan. Tantangannya pasti berbeda lah ya sebelum pandemi dan setelah di masa pandemi ini. Betul. Kalau kita baca-baca pemberitaan yang ada secara global, ada 3 sih industri yang paling berdampak di pandemi. Pertama ya kita sudah tahu bersama itu di industri pariwisata dan turunannya. Katakanlah hotel, katakanlah penerbangan gitu-gitu. Itu nomor 1 kena. Kemudian yang kedua itu MICE tentu saja, meeting, event, convention itu industri kreatif. Industri kreatif itu ya boleh dikatakan lagi tertidur saat ini karena memang tidak ada event, tidak ada. Saya salah satu dampaknya. MC akhirnya gitu. akhirnya akhirnya dirumahkan dan distudiokan. Tapi ini menarik gitu kan karena kita masih bisa ngobrol di studio. Yes. Yang ketiga itu otomotif itu. Jadi industri otomotif salah satu yang paling terasa atau efeknya itu paling kena juga di otomotif. Karena memang di masa pandemi orang dibatasi, mobilitas dibatasi. Betul. Nah, sementara untuk melakukan hal-hal yang bersifat perpindahan penduduk atau mobilitas dan lain-lain itu kan pasti butuh kendaraan. Nah, karena kita dilarang bergerak, ya tentu saja kendaraan tidak bergerak. Itu apalagi ya namanya juga PSBB, pembatasan skala besar gitu kan, akhirnya seluruh pasar otomotif bukan saja di kami itu memang sangat-sangat terganggu gitu. Dan di awal pandemi malah pasar itu hanya tersisa bagi kami itu di 30%. Itu udah bagus sekali. Di awal pandemi di itu berarti Maret April lah paling terasa. Maret masih ada lah. Tapi di April kita memang sudah drop dan tersisa sampai 30% saja pasarnya. Stres dong waktu itu ya, pusingnya minta ampun ya. Di April kita mau ngapain lagi ya kan? Betul. Pengen pengen memberontak juga mau salahkan siapa gitu kan? Iya, karena tidak ada yang pernah minta pandemi itu datang. Karena memang pasarnya yang hilang atau pasarnya yang turun. Jadi pada akhirnya strategi apapun yang kita mau pakai pada awal-awal pandemi itu ya mental. Karena memang pasarnya yang turun gitu. Baik itu pasar passenger car maupun pasar commercial car, truk gitu. Dan yang paling terasa memang waktu itu truk gitu. Oke. Nah, karena di kami kan kalau di Mitsubishi di Bosowa itu ada truk, commercial vehicle, ada Fuso dan lain-lain, gitu kan. Kemudian ada passenger ya orang tahu lah Pajero, Expander gitu-gitu. Dan truk paling pertama paling berasa gitu ya. Paling berasa truk karena memang semua aktivitas proyek, kemudian aktivitas ekonomi lainnya itu memang sulit bergerak di awal-awal pandemi. Dan itu dampak besar akhirnya berimbas juga kepada dealer, yaitu dalam hal ini adalah Bosowa. Iya, dalam hal penjualan kendaraan. Jadi orang kemudian ya kalau mobil anggaplah orang langsung kasih masuk persneling di netral nih, nggak ngapa-ngapain gitu kan, wait and see. Mungkin mereka para pengusaha, mungkin pengusaha truk atau biasanya kita sebut juragan truk itu mungkin masih punya modal. Tapi gimana prospeknya di pandemi ini kan mereka takut juga untuk mungkin menambah atau investasi kendaraan baru gitu. Akhirnya ya sudah wait and see.
Maju mundur juga susah gitu. Maju mundur juga susah gitu. Jadi kami juga ya udah kita netral juga. Netral aja dulu gitu, nggak bisa jalan dulu kemana-mana gitu kan. Gitu. Well, pernah mencoba untuk marketing online? Sejauh ini memang fokus strategi marketing atau aktivitas marketingnya kami di Bosowa itu di online. Jadi sama-sama di teman-teman juga di media komunika, kita juga bikin bahkan sampai bikin studio di kantor untuk bikin gathering secara online gitu kan via beberapa aplikasi. Dan juga seperti Masnya cerita tadi, Nana Jamal tuh bulan lalu tanggal 15 itu sempat nge-host di studionya kami untuk digital gathering. Digeser dong, Nana Jamal diganti sama Zigal. Siap gitu kan. Bulan ini Nana jangan ambil hati ya Nana ya. Habis ini tiba-tiba dia marah, saya nggak mau itu. Bulan ini kita ada gathering lagi. Jadi tiap bulan, minimal tiap bulan ada 2 gathering. Dan yang terakhir kemarin di bulan lalu itu udah gathering ke-6. Jadi 3 bulan terakhir kita memang arahkan semua ke digital. Lebih enak kalau disatukan si Nana Jamal, Zigal, MC, biar nanti ada cowok ceweknya enak tuh datang. Nah, saya sudah dapat referensi baru nih, gitu kan. Yes, silakan. Pokoknya ini yang paling penting nih. Oke, kita closing sekarang ya. Inti saya sudah dapat. Enggak. Ya, tapi kalau berbicara masalah gathering segala macam gitu kan, ya harus akhirnya harus berjalan secara online. Ya kan, tapi tidak mengurangi lah ya batas dengan seluruh konsumen yang ada. Gitu. Justru yang menariknya dari gathering digital itu, kami bisa mengakses seluruh customer kami bahkan di luar Sulawesi. Itu dia. Itu lewat digital yang tadinya kalau kita bikin gathering di hotel lah, katakanlah di hotel, yang di hall, yang datang itu cuma orang-orang terjangkau saja yang bisa menjangkau iya, itu. Undangan saja yang bisa mengakses area atau wilayah gathering kami, let's say Makassar. Jadi pasti undangannya Makassar. Tapi ketika kita arahkan gatheringnya ke digital dengan aplikasi yang ada, itu ternyata kita bisa mengakses sampai Papua. Betul. Gitu. Karena wilayah pemasaran kami itu All Sulawesi, Maluku, Papua, NTT. Jadi kami bisa akses. Jadi kalau dulunya gathering itu di hotel kami ngundang sampai 100 lah, gitu. Kami bisa ngundang sampai 200 sekarang. Masuk di aplikasi Zoom yang memang batasannya juga cukup luas, gitu. Dan kami bisa berinteraksi dengan mereka, mendengarkan keluhan mereka langsung. Walaupun mungkin gambarnya gitu kan cukup berbeda. Kalau biasanya orang ke gathering neces pakai jas atau bahkan mungkin pakai batik gitu kan. Ini kita kadang ada customer yang pakai baju kaos doang duduk gitu kan, kita lihat via layar, oke lah, enggak apa-apa lah gitu. Tidak merepotkan lagi, tidak keluar uang bensin segala macam gitu kan. Tapi cukup modal internet saja sudah bisa akses dan nonton seperti apa produk-produk terbaru yang ada di dealer ataupun di Bosowa Berlian tersebut gitu. Seperti itu ya. Saya pernah mendengarkan dan pernah membaca berita tentang kasus recall. Pernah terjadi juga di Bosowa Berlian. Baru-baru ini ada juga recall di kami. Cara mengatasinya seperti apa itu? Jadi recall itu sebenarnya bentuk antisipasi dari produsen kendaraan, sebutlah kami Mitsubishi gitu kan, agar customer dapat selalu nyaman mengendarai kendaraannya, gitu. Jadi memang sebelum terjadi misalnya recall, produsen itu sudah mengetahui, atau anggaplah ATPM kami, agen tunggal pemegang merek kami, sudah mengetahui masalah yang akan timbul seperti ini. Sebelum dialami oleh customer atau sebelum pengalaman itu dialami langsung oleh customer, kita recall mobilnya. Dan recall itu sifatnya gratis, gitu. Kita panggil unitnya, kita ganti part yang memang harus diganti, dan setelah itu silahkan dipakai kembali. Gitu. Jadi tidak ada, konsumen tidak ada harus khawatir sama sekali ya. Tidak perlu khawatir sama sekali karena ini bentuknya pencegahan, bukan berarti ada masalah, gitu. Jadi memang ini bentuk pencegahan, kita ganti part yang memang, karena semua part tentu di kendaraan ada umurnya. Oli saja harus diganti 3 bulan sekali atau maksimal 6 bulan sekali lah oli, gitu kan. Ban juga harus diganti. Nah, tentu semua part yang ada tetap harus diganti. Jadi sebelum mengalami penggantian atau kerusakan yang nantinya mungkin dialami oleh customer, produsen atau ATPM kami melalui dealernya Bosowa Berlian itu langsung memanggil seluruh kendaraan yang masuk dalam masa produksi itu untuk diganti part tertentu yang memang sudah harus diganti, dan itu gratis. Itu semua digratiskan kepada konsumen gitu ya. Itu gratis, baik partnya, baik jasanya, dan itu juga cepat karena kami sudah tahu ini masalahnya. Dan kadang kalau recall customer cuma datang butuh waktu 2 jam,
selesai, silakan dipakai kembali. Ini ibaratnya pada saat konsumen sudah membeli barang tersebut ataupun produk tersebut, Iya. tetap kita pantau ketika ada sesuatu yang harus kita recall, harus diadakan recall tersebut, recall. Tapi pada saat ada spare part yang harus diganti segala macam, itu digratiskan kepada konsumen, gitu ya. Betul. Intinya ya? Kalau model recall, sifatnya recall itu harus gratis. Tapi kalau servis berkala, ganti oli itu kan memang sudah berkala, dan kita sudah juga yang pemilik kendaraan sudah paham memang ini harus diganti. Gitu kan, ban aus gitu kan, nggak mungkin mau dipakai terus, bisa celaka kita gitu kan. Gitu. Yang membedakan antara Bosowa Berlian Motor ini sendiri dengan teman-teman dealer yang lainnya apa? Nah, kalau di kami sendiri tentu semua juga tahu di dealer itu 3S layanannya, service, sales, service dan spare part, itu 3S. Plus kalau di kami ada body dan cat. Oh, berarti setelah sales itu masih ada lagi after sales gitu ya? Iya. Jadi saya jual barang nih, ya kan? Tapi bukan semerta-merta tiba-tiba harus lepas tangan setelah itu. Betul. Tapi masih ada beberapa hal yang harus diberikan kepuasan kepada konsumen itu sendiri. Yaitu tadi yang kedua adalah service dengan After sales. Dengan spare part. Dengan spare part itu sendiri. Jadi bagian terpenting dari otomotif sebenarnya di after sales, gitu. Salah satu pertimbangan orang membeli kendaraan itu pasti memikirkan ini gimana nih bengkelnya nih, ini gimana perawatannya, ini gimana setelah purna jualnya seperti apa gitu. Itu salah satu pertimbangan orang-orang beli kendaraan. Makanya kenapa brand-brand Jepang itu masih kuat di Indonesia atau Indonesia Timur, seperti Mitsubishi, karena orang paham bengkel Mitsubishi itu ada gitu di mana-mana, di setiap daerah kami ada. Kalau Bosowa sendiri kami ada 25 cabang gitu di Indonesia Timur. Jadi orang-orang yakin gitu. Jadi kalau saya beli kendaraan Mitsubishi Expander misalnya, itu enggak perlu ragu. Gitu. Itu pertimbangan. Iya. Itu pertimbangan orang-orang untuk membeli kendaraan. Jadi kalau untuk sales doang tapi tidak ada after salesnya, jadi kalau nanti mau ganti oli ada masalah gitu kan, mau kemana nih? Itu kan ini beda nih sama beli baju di toko, beda ya. Beli baju di toko udah selesai gitu kan. Tapi gitu. Kalau ini ada beberapa spare part yang harus benar-benar rutin diganti segala macam, regulasinya harus diikutkan dengan regulasi dari kantor segala macam, itu mengganti oli sendiri ataupun mengganti spare part sendiri pun tidak segampang yang dibayangkan orang-orang gitu kan. Betul. Akhirnya harus ditangani oleh dealer itu sendiri. Iya. Tapi semuanya sejauh ini kalau tadi bicara recall semuanya gratis gitu kan. Tapi kalau misalnya servis berkala memang itu sudah ada rate-nya tersendiri. Bahkan yang menarik nih, saya dapat charge nggak kalau saya bilang ini gitu. Beli Expander itu nggak apa-apa, ngomong aja, nanti kalau memang harus sikat kita cut. Nanti saya harus bayar lebih gitu kan. Jadi kita kasih layanan, malah beli Expander itu tinggal beli bensin doang sampai 4 tahun ke depan. Oke. Service spare part free. Oke. Kali ini gratis ya, besok-besok ya. Bayar ada ya. Makanya saya dari tadi tahan lidah, ini saya harus ngomong seperti apa. Gak apa-apa. Nanti kita bisa edit kok, sensor apa gitu. Ya. Bapak mau di sensor, gak apa, transfer dulu Pak. Siap. Gak bercanda. Sudah tugas marketing itu. Ini kalau orang marketing harus sudah tahu banget gitu ya. Oke, tapi kalau secara pribadi sudah berapa lama bergabung di Bosowa Berlian? Saya dari tahun 2013, awal 2013 saya gabung. Jadi waktu itu sebelumnya saya memang bukan dari industri otomotif, itu saya dari freelancer, kemudian juga jurnalis waktu itu. Jurnalis. Dan akhirnya terjun ke dunia marketing, mobil pula. Iya, masuknya pun di Bosowa belum di marketingnya. Waktu itu kan ya namanya juga orang baru memulai karir, pasti berangkat dari nol gitu kan. Jadi saya berangkat dari staff dulu gitu kan. 2013 masuk jadi staff, kemudian 2015 karena basicnya komunikasi, lalu oleh manajemen saya dikasih tanggung jawab untuk memegang marketing communication atau ya orang biasa sebut markom atau PR lah. Yes. Gitu. Nah, di 2015 berjalan sampai dengan awal 2019, alhamdulillah saya dipromot lagi ya menjadi head departemen atau manajer marketing di Bosowa Berlian. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Itu dari tahun 2019, awal 2019. Februari 2019. Berarti ini menghampiri 2 tahun tepat ya. Iya, tahun kedua, tahun kedua. Iya. Gitu. Berbicara masalah pendidikan gimana?
Nyambung gak nih kira-kira nih? Nah, Jurusan yang diambil pada saat sekolah dulu, kuliah dulu. saya sendiri masuk di 2013 itu berbarengan dengan masuk kuliah S2. Oke, Hampir berbarengan. Jadi 1 minggu saya dapat panggilan kerja di Boso Berlian. Itu kemudian saya dapat pengumuman juga bahwa lulus S2 di Unhas. Oke. Gitu. Waktu itu bimbang saya ini kan, mau lanjut kerja, Karir atau pendidikan gitu kan. Nah, akhirnya dengan beberapa pertimbangan saya report lah ke kantor bahwa saya juga keterima lulus nih di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar untuk lanjutkan studi S2. Waktu itu banyak yang menentang, gitu kan, banyak yang menentang. Tentu saja. Fokus nih gini gitu. Iya, namanya juga perusahaan swasta gitu kan, Yes. pasti banyak pertimbangan HR lah untuk itu. Akhirnya, tapi menariknya saya juga berterima kasih kepada pimpinan saya waktu itu, pimpinan langsung saya. Beliau mengatakan bahwa ya udah enggak apa-apa gitu kan. Toh bukan saya juga yang bayarin kuliah kau sendiri yang bayar gitu kan. Gitu. Tinggal kau ngatur waktunya gimana. Gitu. Akhirnya dari izin dari pimpinan tersebut, pimpinan langsung saya, walaupun di bagian HR sangat melarang gitu kan, akhirnya saya ya sudah curi-curi waktu. Jadi setiap saya mau kuliah itu saya izinnya ke pimpinan langsung saja, karena beliau yang kasih lampu kuning sebenarnya, bukan lampu hijau juga, lampu kuning. Pak, izin saya 2 jam ada kuliah ini, dan itu reguler. Itu kelas reguler, Senin sampai Kamis saya kuliah. Tapi ya 1 hari itu cuma 1 mata kuliah sih, 2 jam. Jadi setiap mau kuliah saya izin. Pak, saya izin kuliah 2 jam. Kalau ada pekerjaan saya di WA aja gitu. Waktu itu sudah ada WA ya? Udah ada WA waktu itu. Saya di WA aja Pak. Tahun berapa sih waktu itu? 2000? Saya masuk 2013. 13 ya. Nah, gitu. Udah ada WA kali ya waktu itu. Nah, ya udah ada. Pergi gitu. Pergi kuliah dan alhamdulillah bisa selesaikan kuliah di tahun 2017. 4 tahun. Jadi kuliah S1 itu ambil jurnalistik waktu itu 6 tahun tambah 4 tahun ya 10 tahun. Ini S2 4 tahun. S2 4 tahun. Tapi nggak apa-apa, reasonable lah ya, karena kan memang juga harus kerja sambil kuliah pada saat Betul. itu. Jadi kalau 4 tahun S2-nya no problem. Iya. Sebenarnya sih kuliahnya cuma 1,5 tahun. Iya. Gitu kan. Tapi harus molor sampai 4 tahun harus itu molor karena 4 tahun itu karena kuliahnya udah kelar 1,5 tahun. Pas mau masuk di tesis karena tesis yang tersendat. Iya. Bukan tersendat sih, karena menunda. Maksud saya selesai kuliah, habis semua mata kuliah, selesai 1,5 tahun, saya berpikir saya harus kembali ke kantor. Gitu. Untuk fokus kerja karena saya berpikir bahwa alhamdulillah kantor udah kasih saya kesempatan nih. Saatnya untuk balas budi. Saatnya gitu saya harus balas budi gitu kan. HRD juga saya harus balas karena sebenarnya dalam proses itu ya sampai SP3 saya juga dapat. Ketahuan gitu kan saya meninggalkan kantor gitu. Sampai saya dapat SP3 waktu itu 6 bulan harus wajib lapor gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya udah kepalang tanggung jalan, ya sudahlah. Jadi akhirnya selesai semua mata kuliah, saya kembali ke kantor. Kembali ke kantor 1,5 tahun tanpa memikirkan tesis sama sekali. Oke. Baru setelah itu ada salah satu teman yang juga agak telat nelpon. Bang, ya ini sudah mau hampir DO gitu. Oh iya juga ya. Bingung pada saat itu ya pasti ya. Ini sudah hampir DO loh. Oh ya sudahlah, kita ketemu dulu gitu kan. Tolong temani saya, mau ngurusin apa kita ini sampai bisa selesai. Akhirnya ya bisalah selesai. Waktu itu akhirnya dua-duanya bisa jalan beriringan. Bisa gitu. Jalan beriringan. Walaupun uniknya ya seperti pertanyaan di awal tadi, nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia marketing. Saya S1 itu ambil jurnalistik memang bidang studinya jurnal, kemudian S2 saya lanjut ambil bidang studi komunikasi politik. Oke. Gitu. Komunikasi politik dan sekarang menjadi seorang marketing staff ataupun head marketing. Head marketing. Jadi kalau dibilang kolerasinya antara pekerjaan dengan pendidikan saya, backgroundnya emang biasanya sih memang orang marketing mungkin dari ekonomi atau dari tenang manajemen. Itu kalau di Indonesia acceptable, santai aja. Itu bukan hal yang berat kok di Indonesia. Gitu. Welcome to Indonesia gitu kan. Tapi begini, saya sendiri berprinsip bahwa memang pendidikan itu
tidak ada korelasinya sama sekali dengan pekerjaan yang pekerjaan. ada di Indonesia gitu. Karena saya ambil S2 pun saya bekerja di sektor swasta nih. Sementara beda sektor swasta dengan sektor pemerintahan, di mana sektor pemerintahan itu pasti melihat jenjang pendidikan, mau naik pangkat sekolah dulu gitu kan. Di sektor swasta yang dilihat, yang diukur adalah kinerja. Mau tamatan SMA tapi kalau kinerjanya bagus pasti karirnya bagus gitu kan. Iya. Karena kan yang diutamakan pengalaman kerja dulu nih. Iya. Justru setelah saya S2 saya tidak pernah nyetor ijazah saya ke HR. Nih saya sudah S2 nih, tolong naikin pangkat saya, nggak ada. Kuliah 4 tahun ngapain aja? Nggak ada. Iya. Dan ini sekarang masih aktif sebagai dosen juga. Alhamdulillah lagi ngajar juga di salah satu kampus swasta di Makassar. Jadi ilmunya nggak kebuang percuma gitu kan, karena akhirnya memang bisa dilempeskan ke sana gitu iya, ya, disalurkan kepada mahasiswa disalurkan ke mahasiswa. Jadi saya juga sebenarnya agak ragu kemarin S2 saya mau dibawa kemana gitu kan, karena ini pasti ilmunya bakalan mengendap. Kalau sekedar kejar karir di sektor swasta ya paling 20%-nya kepake, tapi kalau misalnya saya ngajar 80% atau seluruhnya bisa kepake. Akhirnya salah satu kampus nawarin saya untuk ngajar dan mata kuliah praktis sebenarnya, dan saya bilang ya udahlah gitu kan, daripada ilmu saya mengendap, bolehlah saya ngajar di akhir pekan gitu. Tapi selama pandemi alhamdulillah semua sekolah daring, semua kuliah daring, jadi punya banyak waktu. Iya, punya banyak waktu, cuman di rumah saja mengerjakan itu. Iya. Gitu. Berarti sekarang itu tidak terbebani ya sebagai dosen dan plus sebagai head marketing, yang bisa dikatakan head marketing itu punya waktu yang tanggung jawab besar sekali. 24/7 bisa dibilang seperti itu. Walaupun kantor cuma buka Senin sampai Jumat, tapi sebagai marketing itu pusingnya tidak berhenti sampai Jumat saja. Betul. Weekend pun juga masih pusing gitu kan. Salah satunya event itu rata-rata dilaksanakan di akhir pekan, Sabtu Minggu. Iya. Gitu kan. Jadi kita nggak ada liburnya kalau di marketing. Itu dapat tambahan gak sih? Jangan dibicarakan di sini. Yang penting adalah MC harus Ziga Banana. Siap. Saya sudah dapat nih jaringannya gitu kan. Ini mau kemana nih sebenarnya? Aduh, ini kita jadi mohon maaf ya viewers ya kalau Anda selalu mendengarkan banyak promosi hari ini ya. Karena memang orang marketing yang diundang. Siapa suruh undang? Saya sebagai marketing saya sendiri gitu loh. Oke, baik, kita bermain dulu sebentar ya. Siap. Kita akan ada permainan yaitu pilih cepat. Saya akan berikan 2 pilihan. Oke. Langsung menjawab saja dari 2 pilihan tersebut. Oke. Ya, yang menurut Anda lebih cocok. Yang pertama adalah berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Suka makanan berkuah berarti. Suka makanan berkuah. Seperti mie instan. Oke. Itu paling sering mie instan. Paling sering. Di kantor juga makan seperti itu. Iya, karena itu tadi marketing itu tidak punya jam kerja. Bahkan sampai tidak punya jam makan gitu kan. Jadi viewers BDD, ingat ya, seorang head marketing perusahaan besar bahkan masih makan mie instan. Jadi kalau kamu anak kosan jangan khawatir, masih bisa diandalkan kamu. Itu dia mie instan. Mie instan itu adalah favoritnya. Enggak juga, tapi itu hal yang paling apa ya? Terbiasakah? Mungkin karena jam kerjanya agak quote unquote tidak kurang teratur gitu kan, jadi makannya ya kadang ya instan aja lah, yang gitu instan aja lah gitu kan. Jadi kadang pulang ke rumah udah jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan, mau tidak mau nengok ke dapur udah nggak ada apa-apa ya, gitu udah kan. capek, udah segala macam, udahlah mie instan aja lah, yang lebih cepat, lebih gampang, praktis, tambah protein sedikit, 1 butir telur sudah. Udah nih, besok saya sudah cerdas kembali di kantor nih. Yang penting aman dari kolesterol gitu ya. Yang berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Mie instan yang pedas suka berarti? Mie instan yang pedas lumayan, tapi ya namanya orang Sulawesi gitu kan, makanannya kalau enggak pedas, asam jeruk pasti itu. Oke, kita ganti pertanyaan ya, saya mulai ngiler ini. Udah makan siang sih tadi, tapi lapar lagi saya dengar itu. Berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri? Saya lebih suka film luar. Film luar? Film luar. Daripada dalam? Dalam. Karena film yang terakhir nonton apa? Film terakhir nonton? Oh, justru film terakhir nonton itu film dalam negeri. Judulnya? Judulnya Meli dan Mehmet, minggu lalu. Kalau untuk yang bioskop? Bioskop minggu lalu saya nonton.
Iya. Bioskop mana? Bioskop drive-in. Oh, oke. Gitu. Itu apa tadi judulnya? Milian Mehmet. Kalau dari luar negeri, film yang paling disukai apa? Belum dari luar negeri saya suka ya action suka mungkin Avenger Endgame yang terakhir mungkin Oh, ya. yes. Itu Avenger Endgame. Tapi kalau yang kayak robot-robot begitu Transformer suka? Ya itu kan memang ke bioskop kebutuhan menghibur. Jadi cari film yang Ya. action yang Oh, menghibur. oke, berarti tidak ada saya harus nonton ini. Datang ke bioskop, lihat di display udah itu aja gitu ya. Iya, gitu aja. Tapi kalau referensi film kebanyakan film romance. Oh, oke. Referensi ya, Referensi. Oke. Romance. Baik, yang berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri? Luar. Dominan kemana? Dominan ke Britpop. Salah satu bandnya? Mungkin Kin. Kin. Ah. Lagunya kayak mana tuh? Somewhere Only We Know. Kemudian ada Somewhere Everybody's Only Changing. We Know, Iya. gitu. Oke. Oke. Everybody's Changing. Everybody's changing. Tapi sebenarnya saya dengar apa saja sih. Terakhir didengarkan di mobil apa? Terakhir tadi sebelum kesini terakhir dengar, iya Kin. Terakhir dengar. Kin, emang suka Kin ya? Sampai bener-bener. Walaupun bandnya sudah bubar. Iya. Lagu yang didengarkan di mobil tadi apa tuh? Kin. Kin. Yang di mobil apa ya? Princess Fork tadi terakhir. Coba deh dikit. Aduh, itu kan saya paling takut pertanyaan seperti ini. Ayo dong. Gitu. Udah Apa ketebak Kin? ya? Yang menjebak nih. Ini saya sudah pikir tadi gitu kan. Ini pasti akan saya disuruh nyanyi. Iya. Takut viewers kabur semua ini. Enggak, santai aja. Kita sudah lock, mereka tidak bisa unsubscribe. Silakan. Itu coba. jangan sampai pas saya nyanyi unsubscriber. Enggak, jangan ya. Gitu. Apa ya? Iya. Coba nyanyi deh. Kalau bagus kita tidak cut. Satu bait aja, satu bait saja. Kin yang paling populer apa ya? Apa ya yang paling populer? Yang menggambarkan tentang situasi sekarang pun boleh. Everybody's Changing aja yang Iya. paling populer. Everybody's changing and I don't feel the same. Udah Itu gitu aja. Itu aja. Tapi luar biasa loh. Ada vibra-vibranya gitu ya. Oke. Oh gitu ya. Iya. Ya karena Ini penyanyi nih, jangan-jangan nih. Enggak senang dangdut juga. Senang dangdut. Mungkin karena pekerjaan. Lagu apa yang cocok? Yang sering dengarkan lagu dangdut itu? Waduh, macam-macam. Di Mitsubishi itu kami jual truk. Udah ketahuan saya artisnya ya. Iya, jual truk itu komunitasnya atau bergaulnya saya akhirnya sama supir-supir truk. Dan mereka pecinta dangdut. Dan mereka pecinta dangdut. Mau tidak mau ketika saya bikin gathering, saya harus mengundang artis-artis atau penyanyi dangdut lah. Gitu. Kalau kita sih sebenarnya kalau di dunia MC ya, bodoh amat siapa artisnya, yang penting MC jangan ganti. Saya siap. Oke, viewers. Dengar itu. Saya punya janji jadinya. Ini saya gathering tanggal berapa ya? Gitu. Halo, Nana, kita sudah dikontak Nana. Siap. Tanggal save ya, aman ya. Nanti saya update status ini, Nana langsung komen ini. Oke, baik. Masih sempat melakukan hobi nggak? Sebagai dosen, kemudian sebagai head marketing yang sibuknya luar biasa, pusingnya luar biasa, masih sempat memikirkan hobi tidak? Hobi saya itu alhamdulillah saya tidak perlu berhubungan dengan banyak orang. Hobinya apa emang? Satu, fotografi. Oke. Kedua, saya hobi videografi, fotografi dan desain. Makanya mata kuliahnya banyak ke situ. Jadi kalau ada waktu ya hunting, fotografi, motret itu kan biar sendiri, jalan sendiri, nyari objek. Udah aman gitu. Udah gitu kan. Videografi sebenarnya butuh banyak orang, bikin film, bikin apa itu butuh banyak orang. Segala macam. Tapi untungnya saya fokusnya ke editing dan animasi. Jadinya itu juga pekerjaan sendiri. Gitu kan, bikin apa, ngedit video, bikin motion grafis itu pekerjaan sendiri dan di malam hari jadinya enak gitu. Ini berarti pada saat ada brochure yang harus dibuat dari Bosowa Berlian, yang ngedesain siapa? Sebenarnya ada sendiri? Belakangan udah ada desainer karena udah jadi head kan gitu kan. Kalau dulu waktu masih jadi staff harus ngedesain sendiri. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya lagi padat, pekerjaan lagi padat, desainernya juga lagi padat, akhirnya turun tangan gitu kan. Tapi pernah ngomel nggak ketika maunya seperti ini desainnya, tiba-tiba didesain sama teman tapi justru kenapa begini, saya maunya begini, pernah gitu nggak? Saya orang yang tidak ekspresif.
Oke. Saya orang yang tidak ekspresif. Jadi ketika misalnya ada hal yang mungkin di luar selera saya, desainernya ngegambar gitu kan dan sedikit melenceng dari selera saya langsung minta file mentahnya. Sini file mentahnya. Mereka udah tahu tuh, aduh Pak Edi nggak suka ini. Sini file mentahnya. Jarang-jarang nih Pak Edi turun tangan gitu kan. Sini file mentahnya saya kerjain. Akhirnya dikerjain. Itu. Apa sih biasa yang tidak cocok pada saat ngedesain itu? Sebenarnya dari segi pemilihan warna kah? Persoalan artistik saja. Atau gitu dan juga mungkin persoalan selera kan? Iya, itu sangat subjektif gitu kan, persoalan artistik. Dan mungkin karena saya basicnya komunikasi, saya sering nulis juga ketika misalnya teman-teman upload di sosial media captionnya agak, aduh untungnya juga saya jadi admin, saya langsung ubah di langsung di misalnya di aplikasinya di IG atau FB gitu kan. Dan juga ya itu karena basicnya komunikasi dan sangat teknis basicnya, jadinya nggak bisa lepas dari hal teknis. Lihat teman-teman ngupload captionnya agak aneh gitu kan, ya sudahlah saya tegur aja, ganti aja langsung di situ. Intinya adalah Anda ini adalah orangnya perfeksionis gitu ya? Ya gitu, saya cukup perfeksionis dan detailnya minta ampun sebenarnya. You always want everything or anything to be perfect gitu. Harus benar-benar di jalur yang tepat. Yes, gitu. Jadi sedetail apapun itu saya. Makanya kalau event, kalau biasanya yang lain-lain duduk tenang, udah ada event organizer, udah ada MC, udah ada vendor dan lain-lain, saya keliling aja kerjanya gitu kan. Ngapain? Apa yang kurang gitu kan? Tawaf. Tawaf aja di situ di lokasi event. Apa yang kurang ya? Ini bukan Ka'bah nih. ini customer yang datang ditawafin 7 kali. Gitu. Ngapain ditawafin? Ya beberapa hal detail-detail. Misal begini, ada customer duduk aja gitu kan, tempat duduk bingung cari tempat duduk. Saya kadang langsung, kalau saya lihat sendiri masih ada kursi kosong misalnya di depan, saya yang jemput customernya untuk masuk di misalnya di area gathering yang masih kosong. Itu masih sering saya lakukan. Kemudian masih sering ke FOH juga, ada masalah gitu kan, nanya-nanyain ke tim, enggak Pak, lancar gitu. Jadi apa ya, memang bawaannya karena memang basicnya teknis. Jadinya tidak bisa lepas dari hal-hal yang sangat teknis gitu. Pernah liburan sama keluarga? Liburan abis ini karena saya lahir di Pare, orang tua juga ada di Pare. Habis ini saya berangkat ke Pare untuk visit beliau, kunjungi beliau karena udah 1 bulan ini nggak pernah ketemu. Berarti 1 bulan ini di Makassar terus? Di Makassar ada event. Nah itu yang hal yang paling mengganggu di marketing. Event itu selalu di akhir pekan gitu. Jadi mau ambil cuti ada event, ya kita mau kemana coba gitu kan, mending bisa tadi event aja lah. Nanti saya ngomong sama manajer saya, weekend tolong dikosongin dong. Jangan terlalu banyak jadwal. Itu pameran di akhir pekan karena kan memang kunjungan mall, tempat-tempat public space di weekend. Jadi mau tidak mau event itu kita bikin di situ dan ya kita ndak ada libur jadinya. Akhirnya sekarang ada waktu, ada kesempatan, akhirnya pulang Pare. Dulu. Karena minggu ke Pare-Pare ya, Pare itu di Jawa, Kediri beda. Oh ya, itu kampung bahasa Inggris. Mungkin dari sana juga kayaknya. Karena tadi guru bahasa Inggris. Enggak, saya 2003 sudah mengajar bahasa Inggris. Baik, terima kasih banyak sudah hadir. Oke, viewers. ini maksudnya kita nih sekarang nih. Jangan dong. Janganlah. Sepi job nanti kalau saya. Karena masalahnya lebih ganteng situ daripada saya, gitu ya kan? Takutnya malah tergeser saya jadi. Oke. Tapi thank you so much buat Anda sudah datang ke sini. Terima kasih sudah Semoga kita benar-benar bisa keluar dari masa pandemi. Amin. Back to normal, bukan back to new normal gitu. Amin. Karena new normal dengan normal beda ya. Sangat beda sekali. Karena kemana-mana kita harus tutup mulut, bawa hand sanitizer seolah-olah gantengnya kelihatan. Kurang cakep gitu. Oh iya kan. Makanya saya berpikir kadang-kadang gitu. Ini biasa kalau cewek-cewek pakai kondangan ataupun lagi MC, tak pakai masker gitu ya. Jangan-jangan nggak pakai lipstick mereka. Oh, iya, boleh jadi sih. Biar pengiritan gitu. Boleh jadi gitu kan. Jadi ngirit bedak juga, lipstick juga. Jadi yang di make upin on point cuma bagian atas doang nih. Ya kan, ini enggak di bawah. Mata aja pakai eyeshadow. Jadi ada garis di sini nih. Tapi udah ada apa sih? Facial kan? Iya. Sekarang. Tapi facial nggak terlalu menjanjikan sih. Ini omongan kita makin kemana-mana ya. Ya, kita bukan pakarnya itu Pak. Siap, kita bukan pakar. Thank you so much sekali lagi. Sama-sama sudah diundang. Thank you viewers. Besok-besok datang lagi ya. Media Komunikasi.
membawakan tentang promosi-promosi apa yang ada di Berlian. Boleh kalau diizinkan Ya. gitu kan. Tinggal dikasih tahu aja quotationnya berapa Iya. biar saya tahu. Saya baru ngomong. Berhubungan dengan markom saya dulu. Siap. Thank you. Sikal pamit mundur, BDD Indonesia, sampai jumpa.